Halo, selamat iya. Ini baru Pak Agus ini, yang lain kita tunggu ya. Iya, selamat bergabung Bu Haji Aam. Siap. Alhamdulillah sudah Siap. 3 orang nih, tinggal Pak Pandi dengan Bu Sri. Ya, kita tunggu. Udah mulai terekam. Oke, Pak Agus. Bu Sri Astuti belum masuk ya, Pak Pandi. Baik. Oke, kita sudah rekam. Silakan Bu Haji. Baiklah, Bapak Ibu, kita mulai acara simulasi yang kedua. Kami mengucapkan selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, materi yang akan disampaikan prinsip pengembangan kurikulum operasional di dalam satuan pendidikan, yang mana materi ini akan disampaikan oleh Ibu Wawat Tustiati. Kepada Ibu Wawat, dipersilakan. Ya, ya, baik. Ibu Wawat, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya, kesempatan untuk simulasi pelatihan bagaimana kita nanti di sekolah masing-masing, di satuan pendidikan masing-masing untuk mengimplementasikan apa yang sudah kita dapatkan di pelatihan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, tetap semangat ya, tetap semangat dan mudah-mudahan selalu sehat,
Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Siap. Ya, Amin. meskipun nih, ini sudah ciri-ciri kepala sekolah penggerak atau pengawas penggerak ya, komite pembelajaran. Walaupun sudah malam pukul 21.57, tapi kita masih tetap bergerak ya demi sekolah. Bergerak. Baik Gerak, Bapak dan betul, Ibu, bergerak. ya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya akan memaparkan tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Bagaimana sih caranya kita mengembangkan kurikulum operasional penggerak, ya? Lalu apa sih prinsipnya? Jadi jangan sampai kita dalam pengembangan kurikulum operasional penggerak ini, ya di satuan pendidikan, kita keluar dari jalur, ya di luar dari rule yang sudah ditentukan. Nah untuk itu, mari kita simak bersama apa saja sih prinsip-prinsipnya. Oke. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, ya sudah tampak? Sudah tampak share screen saya? Belum. 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 Ya udah, sudah. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Mohon izin selama saya nanti memaparkan materi ini untuk disimak dan mute mikrofonnya. Dan nanti Bapak Ibu jika ingin bertanya bisa nanti melalui moderator boleh raise hand ya atau nanti bisa bertanya langsung melalui chatroom juga. Nah, Bapak dan Ibu, ini prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan ya. Apa saja itu prinsipnya? Mari kita lihat. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu ada 5 ya. Itu pegangan kita sebagai pilot project ya di sekolah penggerak ini di dalam pengembangan kurikulumnya. Nah, yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Apa itu berpusat pada peserta didik? Ya, jadi Bapak Ibu, pada prinsip yang pertama ini berpusat pada peserta didik ya, bahwa pembelajaran itu harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Jadi yang diutamakan adalah, yang dikhususkan adalah kita memenuhi kepentingan peserta didik. Nah, profil pelajar Pancasila ini yang menjadi selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Jadi ada proses-prosesnya, ada tahapan-tahapannya yang mungkin yang berawal dari tujuan pendidikan nasional, kemudian profil pelajar Pancasila, terus sampai capaian pembelajaran dan yang nanti akan kita kembangkan itu nih di kurikulum operasional di satuan pendidikan ini, di tujuan pembelajarannya ya. Dan ini harus mengacu kepada tadi berpusat pada peserta didik. Dan nanti tujuan akhirnya itu adalah tadi menciptakan profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama. Prinsip yang kedua adalah kontekstual. Kontekstual itu menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Apa itu gitu? Khasnya di karakteristik kekhasan di lingkungan kita di satuan pendidikan itu apa? Gitu kan? Misal kalau saya di SDN Tangerang 14, oh lebih dekat dengan khasan Kota Tangerang, itu ada Sungai Cisadane, ada rumah ibadah ya, vihara yang sudah terkenal juga yaitu Buntek Bio, kemudian ada pusat pemerintahan gitu, itu kan khas ya Kota Tangerang. Kemudian konteks sosial budayanya seperti misalkan apa nih, tari Lenggang Cisadane, terus budaya biasanya suka ada acara pecun juga gitu ya. Jadi konteks sosial budaya dan lingkungan serta dunia kerja dan industri. Kalau mungkin di tempat Bapak dan Ibu ada khasnya misalkan, oh ini
di sini dekat dengan kerajaan. Kan sekarang banyak tuh kampung tematik ya. Ini khasnya membuat kerajinan misalkan tempe gitu ya, atau penghasil kampung anggur atau apa, itu bisa dimasukkan ke sana. Jadi itu prinsip yang kedua ini adalah kontekstual, yang benar-benar memang ibaratnya ya konteksnya, isinya nyata gitu ya, kekhasan yang lingkungan di satuan pendidikan kita. Kemudian yang ketiga, prinsip pengembangan kurikulum operasional yang ketiga ini adalah esensial. Jadi semua unsur informasi yang penting tadi, utama tadi, dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan. Ini dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya harus lugas di dalam kurikulum itu ya, dan mudah dipahami, tidak terlalu teori yang jelimet ibaratnya ya. Jadi bahasanya cukup lugas saja, sederhana, mudah dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan seandainya kita misalkan mengambil kutipan gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah ada di halaman 1, jangan sampai di halaman berikutnya ada terulang ya. Yang sudah ada di naskah lain. Nah, dokumen ini ya, kurikulum ini nih operasional tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud capaian pembelajaran yang memang sudah ditentukan dari pemerintah pusat ya. Kalau dulu mungkin di kurikulum 2013 itu ada kompetensi dasar ya sesuai dengan Permendikbudnya. Biasanya dulu kan kita lampirkan. Nah, ini sudah tidak perlu lagi. Tidak perlu melampirkan capaian pembelajaran tadi, struktur kurikulum dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk yang keempat adalah akuntabel. Akuntabel ini adalah dapat dipertanggungjawabkan karena memang berbasis data dan aktual tadi, karena kontekstual ya. Jadi berbasis data dan aktual. Sesuai apa adanya kita mengembangkan kurikulum itu di lingkungan satuan pendidikan kita. Nah, dan yang terakhir adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Bapak dan Ibu, nah ini untuk di prinsip yang kelima ini adalah pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan. Ya, komite sekolah nih kalau dulu, karena kan sekarang istilahnya kita satuan pendidikan ya. Melibatkan komite, kemudian dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua sudah pasti. Kemudian organisasi bisa organisasi profesi, organisasi lainnya, termasuk mungkin di sana adalah alumni ya. Jadi masuk ikatan alumni misalkan, boleh masuk. Nah, berbagai sentra serta industri dan dunia kerja, tidak hanya untuk SMK sebetulnya. Kalaupun kita dekat dengan dunia kerja atau industri yang mungkin home industri, bisa saja kita kerjasama ya, dilibatkan. Kemudian di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Artinya supervisi baik dari dinas pendidikan maupun dari Kementerian Agama. Nah, Bapak dan Ibu, inilah 5 prinsip di dalam kita mengembangkan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Demikian pemaparan saya. Mungkin nanti saya kembalikan ke moderator. Silakan jika ada yang ingin menanggapi, bertanya ataupun lainnya. Silakan Bu Haji Aan. Terima kasih Ibu Awat yang sudah menyampaikan materinya. Gimana rekan-rekan bisa terdengar suaranya malam ini? Rupanya Bisa Bu Haja. terdengar suara? Bisa ya. Ya. Masih semangat ya, masih semangat. Ya, untuk season berikutnya di sini tadi Ibu Awat sudah menyampaikan materi tentang
prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang sudah disampaikan tadi ada beberapa prinsip. Prinsip di situ ada 5. Di antaranya berpusat kepada peserta didik, kedua ada kontekstual, ketiga ada esensial, dan keempat akuntabel, dan kelima juga pemangku kepentingan. Tadi sudah dijabarkan luas. Mungkin di sini ada bapak-bapak dan ibu-ibu bisa memberikan tambahannya dan pendapatnya atau bertanya barangkali kepada tim pemberi materi, ya dipersilakan. Pak Agus, Bu, Pak Agus. Silakan. Ya, Pak Agus mau bertanya. Silakan Pak Agus untuk Siap. memberikan tambahannya. Oh, bertanya rupanya. Bertanya. Pada siapa nih bertanya nih? Ya, terutama ke pemateri. Nanti kalau ada yang mau menjawab yang lain silakan. Yang terakhir, Bu Wawat, tolong tayangkan lagi yang terakhir. Ini Pak. Melibatkan pemangku kepentingan. Di sini ada yang saya tertarik sekali dengan organisasi. Kita kan punya organisasi profesi, organisasi perjuangan, ketenaga kerjaan yang disebut dengan Persatuan Guru Republik Indonesia. Di dalam posisi keterlibatannya itu, apa keterlibatan dalam hal guru, gurunya, atau di dalam kegiatan atau di dalam keorganisasiannya itu, dalam sekolah penggerak. Mohon dijelaskan. Iya, baik. Bagaimana Bu Haji, dijelaskan langsung atau saya kembalikan dulu ke moderator? Oke. Mungkin langsung dijawab, apa ada yang mau menjawab yang lain atau menambahkan sebelum Bu Awat berbicara? Halo? Ya. Yang lain gimana, masih semangat? Ya, semangat. Kalau tidak ada, mungkin untuk sementara Bu Astuti mana mau dilanjut, Bu Awat menjawab nih? Oke. Ya. Mungkin Bu Awat aja dulu langsung. Bu Awat dipersilakan atas pertanyaan dari Pak Agus Sobari. Dipersilakan Bu Awat. Iya, baik. Terima kasih Bu Haji Am. Terima kasih juga Pak Agus Sobari. Pertanyaannya yang sangat bagus sekali dan menggelitik ya. Ternyata jeli juga nih. Seperti tadi bahwa dalam prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini kita harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, ya otomatis tadi yang saya sebutkan tadi seperti orang tua, peserta didik tentu saja gitu ya, itu kan kita membuat survei dulu ya, untuk mengembangkan itu arahnya kemana nih gitu kan sebelumnya di awal itu. Nah, kalau dengan organisasi bagaimana nih, terutama misalkan organisasi profesi, yang sudah pasti yang besar itu di Indonesia adalah organisasi PGRI, ya Persatuan Guru Republik Indonesia. Apakah itu dimasukkan atau bagaimana? Yang jelas pasti si guru itu di dalam sebagai mennya tadi, sebagai sumber daya manusianya, otomatis betul terkait ke sana. Dan di dalam organisasi PGRI pun ada di bidang pengembangan keprofesian, pengembangan kurikulum dan lain sebagainya. Bahkan sekarang saja kan ada bagaimana materi-materi yang terkait memang dengan pembelajaran dengan ini ada di organisasi PGRI ya, organisasi profesi. Jadi tidak lantas peserta didik kita terus diperkenalkan, oh ini loh PGRI ini, tidak. Hanya memang berbagai tadi pemangku kepentingan tadi bagaimana mengembangkannya, kita bisa bekerja sama. Jadi sebagai rekanan kerja dalam mengembangkan kurikulum, bisa dengan memberikan pelatihan-pelatihan dengan tadi si mennya, sumber daya manusianya,
atau juga kerjasama untuk hal lain juga. Seperti itu mungkin ya Pak Agus, barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan bisa. Ya. Cocok sekali karena yang saya maksud ini dalam hal keprofesiannya, jadi kelibatan dalam keprofesiannya. Jadi artinya kita bisa bekerja sama, misalnya dalam mengadakan pelatihan, tadi sudah disebutkan, dalam mengadakan seminar dan sebagainya. Nah itu cuman mungkin kerjasama di sini betul-betul seminar atau pelatihannya itu berhubungan sekali dengan sekolah penggerak. Betul, terkait dengan otomatis mungkin organisasi profesi itu pun juga mengikuti kan apa yang kebijakan dari pemerintah pusat. Seperti di dalamnya kan ada yang juga pemangku kepentingan dari Kementerian Agama misalkan. Karena memang ada link di sekolah tersebut ada guru agama. Nah, di sana ada koordinasi dan supervisi terhadap guru agama. Otomatis kan yang mensupervisinya adalah dari pihak Kementerian Agama ya, pengawas-pengawas dari sana gitu. Jadi melibatkan itu tidak harus selalu semua tertuang dalam redaksi kalimat ini loh ini gitu. Jadi yang pasti memang semua berbagai pemangku kepentingan dilibatkan dalam pengembangannya. Begitu ya Pak Agus ya? Siap. Terima kasih pertanyaannya. Mangga silahkan Bu Haji Aam. Mungkin ada yang ingin lagi bertanya? Ya, mungkin yang lain masih ada. Silakan menambahkan atau bertanya kepada Ibu Wawat. Yang akuntabel Bu moderator. Ya. Tolong ini lagi. Dijelaskan gitu. Akuntabel ya. Ini ya, dari Bu Atus ya. Dari Bu Sri Astuti menanyakan yang bagian yang keempat tentang prinsip pengaruh kurikulum. Silakan bagian yang akuntabel katanya Bu Wawat, silakan diperjelas kembali. Baik Bu Haji Aam, ya terima kasih. Bu Sri Astuti, mungkin penjelasan dari akuntabel ini. Akuntabel itu kan pengertiannya dari dapat dipertanggungjawabkan. Apanya sih yang dapat dipertanggungjawabkan? Di dalam pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, yang kita kan nanti berbentuk sebuah dokumen ya, buku ibaratnya dokumen, itu dapat kita pertanggungjawabkan karena tadi berbasis data dan aktual. Sebelum kita mengembangkan prinsip sebelum kita mengembangkan kurikulum operasional ini kan kita membuat survei dulu instrumen kepada siswa peserta didik, kemudian kepada orang tua, mau dibawa kemana nih, ke arah kemana nih, dan sesuai dengan apa bakat serta kemampuan atau kekhasan di lingkungan satuan pendidikan tersebut. Tadi kan kita aktual. Seperti misalkan di saya di SDN Tangerang 14 tadi saya dekat dengan Sungai Cisadane. Itu data, berbasis data dan aktual, benar dapat dipertanggungjawabkan. Artinya nggak hanya mengarang bebas dalam mengembangkan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi kebutuhan siswa ini apa lebih diutamakan mana nih? Kalau saya misalkan untuk saya membuat instrumen survei kepada peserta didik saya, peserta didik saya ini lebih banyak mereka misalkan ya lebih kepada pengembangan di keterampilannya tentang kerajinan tangan misalkan. Karena misalkan terkait dengan di lingkungan tersebut. Atau budidaya ikan karena memang dekat dengan sungai dengan ini gitu hasil dari survei itu. Oh berarti saya ada salah satu yang harus dikembangkan adalah misalkan pembibitan budidaya ikan apa gitu seperti itu. Jadi benar-benar real, benar-benar aktual dan dapat dipertanggungjawabkan karena kita berbasis data. Seperti itu ya Bu Sri ya. Ya jadi intinya untuk peserta didik dari awal mau dibawa kemana begitu ya Bu? Ya, terima kasih Bu.
Sama-sama, iya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, mengapa tadi yang disebut merdeka belajar seperti sesuai materi yang pertama tadi yang disampaikan oleh Bu Haji Aam ya, pendidikan yang memerdekakan. Jadi ada keterkaitannya. Baik, masih ada lagi gimana Bu Haji Aam? Tambahan sedikit. Ya, siap. Tambahan sedikit, silakan Pak Bu Agus. Moderator. Silakan. Ya. Ya. Rupanya walaupun malam ini sangat aktif sekali. Silakan Pak Agus Sobari. Ya, ya. Pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan, disingkatnya itu PKOSP. Mungkin dulu mah ada yang disebut apa PKOSP ya. KOSP, kurikulum operasional ya, pokoknya itu lah. Ya, kalau dulu mungkin ada yang dinamakan KTSP. Yeah. Ya. Kadang-kadang di KTSP itu kalau di setelah dibuka-buka nyatanya hanya copy paste aja dari tahun-tahun belakang. Nah, kalau dibaca itu tahun 2021 sebetulnya itu kalau dilihat ke belakang itu ada yang sampai 4 tahun, 5 tahun ke belakang. Yeah. Nah, di sini diharapkan jangan seperti itu. Yeah. Jadi diharapkannya itu harus updating karena di sini ada kata aktual itu kekinian. Iya. Yeah. Data yang betul-betul kekinian, tidak hanya berpegang kepada data-data yang udah beberapa tahun yang udah lalu gitu. Iya. Itu karena contoh aja satu lah, contoh misalnya visi misi itu ada dari, kalau bahasa kasarnya ada yang dari zaman Kibenen. Betul. Visi misinya itu aja dari zaman itu menandakan bahwa visi misi itu apa ya, nggak ada usaha untuk pengembangan misi-misi gitu. Ada peserta didik terganti ya Pak? Nah gitu ya. Itu aja ya. Jadi intinya jangan sampai di dalam pendidikan dunia yang sekolah penggerak ini jangan sampai hal-hal yang demikian itu jadi rutinitas lah istilahnya mah. KTSP silakan KTSP cukup tahun nabae ganti gitu. Tahunnya ganti selesai beres tanda tangan gitu ya. Tanpa ada pengembangan apa-apa. Nah di sini dituntut supaya akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dengan data yang kekinian gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Haji Aam, mangga. Ya. Pak Wawat cukup, mau ditambahkan lagi barangkali? Ya, mantap ya Pak Agus ya, betul ini ya, karena selama ini memang kita kebanyakan adalah copy paste untuk KTSP sekedar menggugurkan kewajiban, walaupun mungkin tidak semua ya Pak Agus yang seperti itu adalah yang benar-benar memang mengubah, mengupdate gitu ya, mengupgrade juga. Artinya harusnya kan memang visi misi juga harusnya memang di tiap tahun tuh diperbaiki atau dievaluasi ya, udah sesuai atau belum. Baik, terima kasih. Alhamdulillah malam ini simulasi pelatihan dari saya tentang materi prinsip pengembangan kurikulum operasional di sektor pendidikan sudah dipahami oleh Bapak Ibu semua. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu moderator, Bu Haji Aam Azimah, juga Pak Agus dan Bu Sri Astuti sebagai audiens. Kurang lebihnya jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Ya. Terima kasih kepada Ibu Wawat sudah memperjelas tentang materi begitu jelas pada malam hari dan begitu semangat. Kelompok ini luar biasa ya, walaupun malam tetap bergerak terus, tanpa ada angin tetap bergerak. Tadi kita simpulkan tanpa ada angin bergerak terus nih Pak Agus, Ibu Sri Astuti ya, menyimpulkan dari akuntabel dari poin keempat ke poin 5 pemangku kepentingan di sini dalam sebutan
suatu kelompok maknanya. Jadi pemangku kepentingan ini adalah sebutan dan ada maknanya juga. Suatu kelompok masyarakat ataupun individu yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi, yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh dari pencapaian tujuan tertentu dari organisasi. Jadi kita simpulkan dari pertanyaan dan jawaban dari Bu Sri Astuti dan Pak Agus Sobari tadi tentang pemangku kepentingan, ada organisasi PGRI. Jadi sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, mudah-mudahan dengan adanya sekolah penggerak ini, guru-guru diberikan seminar-seminar, workshop. Jadi sinergi supaya berhasil sekolah penggerak yang ada di Indonesia ini bergerak semua, tidak monoton, mungkin seperti itu, antara pemerintah daerah bekerja sama dengan BKSDM kalau di Kota Tangerang, seperti itu kira-kira ya. Terima kasih kepada Jawa, kami sudah tambah pengetahuan materi yang disampaikan oleh Bu Awat, dan terima kasih juga kepada Bapak Agus Sobari beserta Bu Sri Astuti Natali. Mungkin saya sebagai moderator, Ibu Haji Am Ajimah, mohon maaf dan undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.